dasar hati kami yang paling dalam, Tuhan. Ini pujian kami di hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kembali sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu. Kita selamat bergabung dalam acara renungan pagi hari ini, hari Senin. Dan satu hal saudara, seringkali saya ucapkan sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, yang berdagang, yang usaha, yang bekerja, kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menuntun kita, membawa kita kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan. Oke, mari kita tundukkan hati kita. Bapa, kembali Tuhan pada hari ini, hari Senin. Pagi hari ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini, yaitu firman-Mu, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita membuka kitab Mazmur 107 ayat 29. Mazmur 107 ayat 29, firman Tuhan berkata,
dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu sekitar bulan Mei tahun 2019 ada badai yang disebut badai siklon tropis Lili. Itu melanda wilayah Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Masih ingat nggak saudara? Itu beberapa tahun yang lalu, tahun 2019 saudara. Gelombang siklon itu disertai gelombang yang tinggi yang diperkirakan mencapai 6 meter. Waduh, tinggi juga loh saudara, 6 meter ya. Ini luar biasa. Nah, siklon tropis ini Bapak Ibu menimbulkan ancaman cuaca ekstrim di wilayah Indonesia Timur dan juga Timor Leste. Terjangan badai ini seringkali menimbulkan ketakutan dan kepanikan semua orang karena tak seorang pun tahu kapan badai itu datang melanda. Oleh karena itu penting sekali untuk kita punya sikap waspada dan berjaga-jaga supaya kita memiliki kesiapan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita mengiring kepada Tuhan Yesus, acap kali kita harus menghadapi yang disebut dengan badai. Tapi satu hal, kita tidak perlu kita takut dan khawatir sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita. Memang badai-badai hidup ini silih berganti. Satu belum selesai, ada satu lagi muncul, yaitu entah masalah kesehatan kita, masalah keuangan, ya lingkungan, keselamatan kita, banyak. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya punya HP, itu nggak pernah saya tutup, Pak. Jadi saya bukan promosikan nomor HP saya, tidak. Tugas saya sebagai pendeta bukan hanya sekedar khotbah, tapi saya terpanggil akan hal itu. Jam berapapun jemaat telepon, pasti saya akan angkat. Kecuali kalau HP-nya lagi lupa taruhnya di mana. Tapi saya selalu angkat Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan saya jalan. Dan di sini saya bisa melihat bahwa hidup manusia tidak lepas dari persoalan. Hidup manusia tidak lepas dari pergumulan, saudara. Hidup manusia tidak terlepas dari masalah. Tidak terlepas dari badai. Siapapun kita, saudara. Baik jemaat, entah itu hamba-hamba Tuhan, pasti. Pasti, saudara. Inilah kehidupan. Kalau kita bisa melihat pesan dari Raja Salomo, ada masanya, ada waktunya perjalanan hidup ini. Ada waktu kita menanam, ada waktu untuk mencabut ditanam. Ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit. Inilah dua sisi warna kehidupan. Tapi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Tidak perlu kita khawatir. Sebab ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Penyertanya sungguh-sungguh sempurna di dalam hidup kita. Tidak ada satu rambut pun akan jatuh di atas kepala kita tanpa izin dari Tuhan. Artinya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Oleh karena itu hari ini saya berharap tak kalah saudara mengikuti renungan pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi badai dalam hidupmu.
tapi tidak perlu takut. Milikilah respon hati yang benar ketika badai itu datang. Sebab Tuhan bisa memakai badai sebagai salah satu cara untuk mendewasakan iman kita. Terkadang orang melihat badai-badai hidup ini, seringkali hal-hal yang negatif yang muncul dalam hidup kita. Yang negatif inilah yang membuat pikiran kita tidak bisa dikendalikan. Sehingga hal-hal yang negatif itu muncul dalam pikiran kita. Itu yang menyebabkan kita takut, yang menyebabkan kita khawatir, yang menyebabkan kita hidup kita gelisah, yang menyebabkan kita tidak ada semangat. Kalau kita mau jujur, kadangkala Tuhan bisa memakai badai itu untuk mendewasakan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tak kalah Tuhan sedang mendewasakan iman kita. Kita sedang naik tingkat, naik level iman kita. Jadi jika badai itu datang, jangan lari menjauh, tapi milikilah keberanian untuk menghadapinya. Jangan takut dalam kehidupan ini. Banyak orang berdoanya kelihatan rohani sekali. Angkat masalahku ini, cabut sampai akar-akar, keluar dalam kehidupanku. Apakah itu yang Tuhan mau dalam doa itu? Tapi lebih baik kita berkata, Tuhan, ku hadapi badai-badai hidup ini bersama dengan Tuhan. Saudara, seperti Daud yang tidak takut terhadap Goliat, selama kita tinggal dekat dengan Tuhan, segala perkara pasti dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Daud menghadapi Goliat tidak dengan cemas. Dia berkata, engkau menghadapi aku dengan pedang dan lembing, tapi demi nama Allah Israel, Allah yang hidup, dengan sebuah batu yang kecil, Goliat bisa tumbang. Saudara, kunci untuk menang melawan badai adalah percaya kepada Tuhan. Kalau pandangan mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, iman kita pasti goyah. Kalau mata hatimu tertuju kepada masalah yang ada, engkau akan menjadi seorang yang hidup tawar hati, kekristenan yang seringkala tawar hati. Saudara, seperti Petrus yang mulai takut karena merasakan tiupan angin yang besar, sehingga dia jatuh di atas angin itu. Padahal Petrus pengen seperti Tuhan, berjalan di atas air. Karena Petrus mengarah pikirannya kepada badai, akhirnya dia tenggelam. Kalau Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Sekalipun saat ini kita masih belum melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan, tetaplah percaya. Karena kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetaplah hidup dalam ketenangan. Ketika murid-muridnya takut dan panik, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebesar apapun badai melanda, tak perlu takut, Tuhan sanggup meredakan itu. Kiranya renungan pagi ini akan membawa saudara hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi penopang dalam hidup kami, yang menjadi penolong dalam hidup kami.
bahwa Tuhan tidak membiarkan kami hidup seorang diri. Di tengah-tengah badai-badai kehidupan ini yang terkadang kami tidak mengerti. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Jadikan kami semua tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Kami akan menghadapi hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kami dimampukan untuk menghadapi badai-badai hidup ini. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Ada terobosan-terobosan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bahkan Kau menjadikan kami terus naik dan bukan turun. Apapun yang dibuatnya berhasil. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat usaha, selamat studi. Ya, sebagai seorang ibu rumah tangga kita harus sukacita ya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Di tengah-tengah badai dalam keluarga, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hati, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.